Jauh di luar angkasa, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dua lubang hitam bertabrakan, mengirimkan riak melintasi jalinan ruang waktu. Namun, ada sebuah misteri yang tersembunyi di dalam dengungan gravitasi itu. Mungkinkah penggabungan lubang hitam jauh lebih rumit dan menegangkan daripada dugaan? Ilmuwan mungkin menangkap fenomena yang benar-benar baru. Lubang hitam ketiga di tengah tabrakan tersebut. Saat dua lubang hitam bertabrakan, mereka menciptakan semacam dengungan latar belakang. Tahun 2019, para peneliti melihat sinyal aneh. Sinyal itu tampak seperti sepasang lubang hitam yang bergerak semakin cepat secara aneh, kecuali jika ada lubang hitam ketiga yang melayang di dekatnya dan mengacaukan segalanya. Ini mungkin pertama kalinya ditemukan bukti jelas objek kompak ketiga di dalam penggabungan lubang hitam. Ketika dua lubang hitam berorbit sangat dekat satu sama lain, itu disebut lubang hitam biner. Seperti lubang hitam biasa, sistem ini hadir dalam dua varian utama. Salah satu jenisnya adalah lubang hitam biner bermassa bintang. Jenis ini terbentuk saat bintang masif mati berpasangan. Wah, romantis sekali. Atau ketika dua lubang hitam yang terpisah akhirnya saling menangkap satu sama lain. Jenis lainnya adalah lubang hitam biner supermasif. Para ilmuwan berpikir biasanya jenis ini terbentuk ketika dua galaksi bertabrakan dan bergabung. Bukti langsung pertama lubang hitam biner bermassa bintang didapat tahun 2015 saat LIGO mendeteksi gelombang gravitasi tabrakan besar, membuktikan lubang hitam biner ada sekaligus kemampuannya bergabung. Namun bukti pasangan lubang hitam supermasif masih belum langsung. Para astronom menemukan galaksi yang tampak memiliki dua inti. Yang berpotensi berarti tiap inti punya lubang hitam sendiri. Yang lain tampak memiliki dua lubang hitam di dalam satu inti. Beberapa pusat galaksi bahkan berkedip dengan cahaya periodik. Objek raksasa bisa saja mengorbit lubang hitam di sana. Namun, ada juga galaksi yang menunjukkan gerakan aneh yang mengindikasikan adanya lubang hitam supermassive biner. Sebagai contoh, galaksi ini memiliki lubang hitam yang tampaknya bergerak dengan cara yang aneh. Ini bisa berarti ia adalah bagian dari proses penggabungan atau sistem biner. Dan kemudian ada sebuah kuasar yang tampak seperti memiliki sepasang lubang hitam yang saling mengorbit setiap 1900 hari. Lubang hitam biner tampak seperti ini. Ketika dua galaksi bertabrakan, lubang hitam raksasa di tengahnya biasanya tidak langsung bertabrakan satu sama lain. Sebaliknya, mereka hanya saling melewati dengan lintasan yang lebar, kecuali ada sesuatu yang memperlambat mereka. Sesuatu itu disebut gesekan dinamis. Saat lubang hitam melewati bintang dan memberikan dorongan ketapel, ia secara bertahap kehilangan sebagian kecepatannya sendiri. Melalui banyak pertemuan ini, lubang hitam melambat secara signifikan hingga terjebak dalam orbit satu sama lain, menjadi sistem biner. Awalnya proses berjalan lancar, namun ketika lubang hitam mendekat, mereka menyapu bintang dan gas sekitarnya. Karena sedikit materi untuk memperlambat, mereka pun terhenti. Akhirnya, tarikan gravitasi membuat lubang hitam berspiral mendekat, tapi itu baru terjadi saat mereka sangat dekat. Jadi, pertanyaannya, bagaimana lompatan terakhir itu terjadi? Lebih banyak bintang atau gas mungkin melayang cukup dekat ke pasangan itu, dan setiap kali sebuah bintang melintas dan terlempar pergi, ia mencuri sedikit energi dari lubang-lubang hitam yang saling mengorbit. Kemungkinan lain adalah pengaruh materi gelap, bentuk materi yang tak terlihat, dan masih bersifat hipotesis, yang tidak berinteraksi dengan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Dan masih ada satu opsi dramatis lagi. Pertemuan kelompok hitam supermasif ketiga ikut bergabung. Ini terjadi saat galaksi dengan pasangan lubang hitam bertabrakan dengan galaksi lain. Tiga lubang hitam menciptakan orbit kacau, membuka dua cara tambahan kehilangan energi. Mereka berkeliaran di area galaksi luas, melambat karena bertemu banyak materi, atau orbit memanjang jadi oval, dan saat mendekat rapat, mereka melepas energi lewat gelombang gravitasi. Jadi, apakah opsi ketiga ini baru saja dikonfirmasi? Kita akan membahasnya nanti. Pertama, mari kita lihat kehidupan lubang hitam biner secara detail untuk memahami proses ini dengan lebih baik. Tahap pertama disebut inspiral.
Ini adalah saat dua lubang hitam perlahan-lahan saling mengelilingi, sementara orbit mereka menyusut sedikit demi sedikit. Dan ketika lubang hitam bergerak semakin dekat, mereka berputar semakin cepat. Hal ini membuat gelombang gravitasi menjadi jauh lebih kuat. Akhirnya, mereka mencapai apa yang disebut orbit melingkar stabil terdalam. Pada dasarnya, ini orbit aman terakhir sebelum terhisap ke spiral. Setelah itu, semuanya menjadi lebih cepat. Orbitnya tidak stabil, dan kedua lubang hitam saling terjun satu sama lain. Saat bergabung jadi satu, gelombang gravitasi mencapai kekuatan puncaknya. Inilah bagian keras dan dramatis dari proses ini. Tepat setelah penggabungan, lubang hitam baru itu masih tidak stabil. Bentuknya meregang, terdistorsi, dan belum stabil. Lubang hitam itu kemudian melewati fase ring down. Selama fase ini, lubang hitam melepaskan bentuk tidak ratanya menjadi stabil. Saat melakukan ini, lubang hitam memancarkan gelombang gravitasi yang terdengar seperti gema lonceng yang perlahan memudar. Seiring suara itu menghilang, gelombangnya pun semakin lemah. Hal ini mengartikan bahwa lubang hitam tersebut menjadi tenang, simetris, dan stabil. Sejak tahun 2015, para ilmuwan telah mendeteksi sekitar 300 tabrakan lubang hitam melalui riak-riak yang dikirimkan melalui ruang waktu. Dengan mempelajari gelombang gravitasi tersebut, para astronom dapat mengetahui seberapa besar ukuran lubang hitam itu. Terkadang data menunjukkan merger hierarkis, artinya lubang hitam bergabung, lalu lubang hitam baru yang lebih besar itu bergabung lagi, dan seterusnya. Ini seperti membangun lubang hitam raksasa secara bertahap. Sekarang inilah alasan mengapa hal itu penting. Lubang hitam dari bintang ukurannya terbatas. Ketika bintang raksasa mati, ia meledak jadi supernova. Jika masanya di bawah batas tertentu, intinya runtuh menjadi lubang hitam. Tapi jika masanya terlalu besar, ia akan hancur total. Tidak ada lubang hitam yang tersisa, hanya puing-puing saja. Jadi, jika para astronom menemukan lubang hitam bermassa di atas batas, kemungkinan besar itu tidak berasal secara langsung dari sebuah bintang. Mungkin lubang hitam berasal dari penggabungan sebelumnya. Sekarang, kembali ke awal cerita kita. Peristiwa ini tak melampaui batas massa. Sebenarnya justru sebaliknya. Salah satu lubang hitam itu sangat kecil menurut standar lubang hitam, hanya 2,6 kali massa matahari. Itu sangat kecil, sampai-sampai berada di ambang batas, mungkin bahkan bukan lubang hitam, melainkan bintang neutron. Lubang hitam yang satunya jauh lebih besar, sekitar 23 kali massa matahari. Perbedaan ukuran itu benar-benar aneh. Biasanya, lubang hitam biner ukurannya jauh lebih seimbang. Tapi di sini, yang satu raksasa dan yang satunya sangat kecil. Sebuah tim dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok berpikir bahwa pasangan aneh ini mungkin menandakan ada hal lain yang terjadi. Mereka menduga kedua lubang hitam itu merupakan bagian dari sistem rumit dengan lubang hitam ketiga yang menarik mereka. Mereka pun mempelajari data gelombang gravitasi. Jika sepasang lubang hitam mengelilingi lubang hitam ketiga, sinyalnya akan menunjukkan percepatan tambahan di sepanjang garis pandang kita. Tim tersebut memodelkan bentuknya, membandingkannya dengan data kejadian, dan model mereka cocok. Data menunjukkan percepatan 0,0015 kali kecepatan cahaya dengan tingkat kepercayaan 90%. Itu petunjuk sangat kuat ada lubang hitam ketiga tersembunyi. Jika benar, tabrakan lubang hitam tidak selalu merupakan peristiwa sederhana antara dua objek saja. Terkadang, peristiwa itu bisa terjadi dalam pengaturan yang lebih kacau dan rumit. Dan mungkin ada kasus aneh lainnya yang tersembunyi dalam data, hanya menunggu seseorang dengan alat yang tepat untuk menemukannya.